Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya masih mau bicara tentang nyamuk Walbochia karena nampaknya sudah menjadi polemik sangat luas di masyarakat. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi semuanya yang sudah peduli dengan masalah nyamuk Walbochia ini. Di sini saya hanya ingin menerangkan mengapa saya ketengahkan tentang nyamuk Walbochia ini. Nyamuk Walbochia ditemukan oleh orang Australia pada tahun 2011. Nampaknya hal ini kemudian ada peneliti dari Indonesia yang tertarik. Ya, kemudian dia bekerja sama dengan World Mosquito Program, WMP, dan semua orang tahu WMP itu penyandang dananya adalah Bill Gates. Nah, WMP kemudian peneliti dari Indonesia ingin mengelaborasi bagaimana kalau temuan Walbochia itu diuji klinikan di Indonesia, karena Indonesia kan banyak demam berdarah begitu kan. Nah, barangkali bisa menjadi alternatif. Kemudian peneliti dari UGM ini mendapat dana dari konglomerat Indonesia, kalau nggak salah dari Pak Tahija. Pak Tahija ini mungkin nama orang ya, kayak saya kira Pak Tahija nama orang. Dan saya baca di tulisannya Pak Dahlan Iskan, Pak Tahija ini salah satu pemilik saham dari Freeport. Nah, itu jadi yang membiayai itu pemilik saham Freeport, kemudian WMP yang di belakangnya ada Bill Gates, dan kemudian peneliti dari Gadjah Mada. Penelitiannya itu kemudian dilakukan dengan menyebar nyamuk yang sudah diselipin Walbochia di dalam selnya. Nah ini dia prosesnya apa sih menyelipkan bakteri Walbochia itu pada nyamuk. Nah, WMP mempunyai 2 program rekayasa genetika yang satunya dengan GMO. Indonesia tidak dapat yang model GMO, itu Malaysia yang dapat. Yang satunya lagi model Gene Drive. Gene Drive itu menyelipkan bakteri Walbochia ini pada sel nyamuk, dan kemudian mengharapkan nanti itu bisa diturunkan. Jadi kan tadinya nyamuk laki-laki dikasih Walbochia, kalau nanti dia kawin dengan nyamuk perempuan yang biasanya membawa virus demam berdarah, nanti ini akan terpengaruh sehingga tidak bisa membawa virus demam berdarah begitu kan. Dan nanti kalau bertelur, diharapkan telur itu juga mengandung Walbochia. Nah, proses ini sebenarnya adalah genetical engineering yang berproses secara alami. Jadi tidak full banget, tapi namanya tetap rekayasa genetika. Kalau saya nggak salah dengar tuh ada dokter muda yang menerangkan mana ada rekayasa genetika, Anda coba buka buku. Nah, itu rekayasa genetika yang dilakukan ada 2. Satu dengan GMO, tapi kita nggak dapat yang GMO. Yang Indonesia dapat yang Walbochia, diselipin Walbochia. Nah, itu namanya genetical engineering. Gene Drive ini sedang berkembang banget dan efeknya nanti banyak. Nah, sekarang saya lanjutkan yang tadi. Jadi peneliti tersebut akhirnya menemukan bahwa nyamuk itu yang dia nyebarin nyamuk yang diberikan Walbochia di Yogyakarta, itu daerah Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Itu kira-kira pada tahun 2017 sampai 2020. Hasilnya luar biasa, menurunkan angka demam berdarah 77% di lapangan dan 86% di rumah sakit. That's it. Itu hasilnya. Tapi saya nggak tahu apakah si peneliti membandingkan dengan pencegahan konvensional, apakah dia hanya menyebarkan dan kemudian menghitung jumlah demam berdarah. Saya tidak terlalu ngerti. Yang jelas memang hasilnya ada seperti itu. Kemudian dipublikasi di New England Journal of Medicine dan itu dianggap valid. Sampai di situ it's okay. Profesor Uut dan kemudian menjadi profesor kan, hasil penelitiannya itu oke saja. Tidak ada masalah sampai di situ. Itu kegiatan penelitian akademis. Namun pada tahun 2002 Menteri Kesehatan membuat suatu SK dengan nomor 1
1341 tahun 2022. Menteri Kesehatan akan menerapkan inovasi tersebut di 5 daerah, yaitu Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Bontang, Kupang, dan Bali. Ada 6. Kenapa kok diterapkan? Nah, itu yang saya pertanyaannya yang Anda harus kritis. Soal penelitian it's okay, bahwa itu dibuktikan bisa menurunkan. Tapi apakah kita butuh itu di Indonesia? Nah, itu butuh pengkajian lagi. Kalau yang saya tahu, yang pengen menyebarluaskan hasil itu adalah WMP. Itu programnya World Mosquito Program. Dia kepengen menyebarkan hasil penelitian itu kemana-mana. Apakah Indonesia perlu? Satu, selama ini tidak ada itu berita yang demam berdarah melonjak, itu nggak ada. Dan kemudian ada beritakah rumah sakit membludak kayak zaman saya jadi menteri tahun 2007, demam berdarah luar biasa. Tahun 2002-2003 it's okay. Program-program Kemenkes berjalan dengan sangat bagus. Apakah itu PSN, apakah itu 3M. PSN itu pembersihan sarang nyamuk, 3M menguras, menutup, dan mengubur. Kemudian jumantik, kemudian abatisasi. Kalau itu dijalankan dengan baik, saya kira mungkin bisa-bisa demam berdarah sangat minimal. Nah, pada tahun-tahun ini demam berdarah tidak menjadi berita yang mengejutkan. Nah, mengapa kita mesti memanggil nyamuk-nyamuk itu untuk mengendalikan demam berdarah? Demam berdarah toh sudah terkendali dengan programnya Kemenkes yang sukses. Benar loh, program Kemenkes saya acungin jempol bisa mengendalikan demam berdarah tanpa nyamuk. Tiba-tiba nyamuk itu dimasukkan sebagai alternatif. Menurut saya alasannya kenapa kita memakai nyamuk di negara kita ini yang mesti tanda tanya besar. Karena saya pernah menjadi Menteri Kesehatan, saya jadi berpikir, loh kenapa kita mesti memanggil nyamuk segitu banyak, ratusan juta? Betapapun juga pasti akan mengganggu lingkungan. Walaupun hasil penelitiannya Profesor Uut baik-baik saja. Coba sekarang yang bilang baik, berani nggak rumah Anda saya dipasangin 1 juta aja nyamuk di kamar Anda. Kalau Anda nyamuk itu Anda bilang baik-baik saja, Anda mau kamar Anda dikasih 1 juta nyamuk itu baru ngengengnya aja sudah bikin bising. Makanya ini yang perlu dipikirkan para pemegang kebijakan. Dengan hormat, Anda mempunyai suatu kewenangan yang penuh untuk memilihkan kebijakan bagi rakyat Anda. Nanti tolong pada waktu akan mengimplementasikan sesuatu, tolong dihitung untung dan ruginya. Kalau kita bandingkan dengan cara-cara konvensional dalam mengendalikan demam berdarah, jauh lebih efektif. Dan kita bisa mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, pembersihan jentik-jentik dan sebagainya. Jadi masyarakat ikut involve. Tapi kalau kita panggil nyamuk-nyamuk itu yang kita belum tahu efek jangka panjangnya, di mana gene drive sekarang sangat disoroti karena bisa membuat side effect yang tidak kita duga. Bagaimana Anda bisa mengendalikan nyamuk-nyamuk yang sudah dilakukan gene drive, jadi penyisipan makhluk yang lain itu akan suatu terjadi perubahan. Perubahan itu bisa revolusi, bisa evolusi. Nah, kita tidak akan bisa mengendalikan kalau sudah di lapangan. Contohnya Sri Lanka, setelah 3 tahun dicobakan dengan nyamuk itu, terjadilah timbullah nyamuk yang jauh lebih ganas. Kemudian Singapura tadinya mengikuti WMP, tapi ternyata justru terjadi kenaikan sampai 2 kali lipat. Maka pemerintah Singapura mengundurkan diri dari proyek GMP. Apakah kalau Singapura berani begitu, masa kita nurut-nurut saja? Yang jelas itu itulah kepentingan dari WMP, bukan kepentingan kita. Kepentingan kita sudah punya cara-cara dari Kemenkes yang bagus kok. Nah, kapan kita butuh nyamuk itu untuk membantu kita mengendalikan? Mungkin belum sekarang atau bukan sekarang. Banyak hal yang di sini kita pelajari. Di sini yang saya agak tergelitik adalah di mana ada suatu perlakuan di masyarakat yang kemungkinan akan mengganggu lingkungan masyarakat itu, tapi masyarakatnya tidak paham atau kurang paham. Nah, ini tidak adil dong. Mungkin kalau akan ada proyek-proyek atau program-program yang seperti itu, pemerintah harus transparan. Pemerintah harus menerangkan selebar-lebarnya
pada rakyat Indonesia. Jangan rakyat Indonesia jadi kaget-kaget. Jangan yang tahu hanya yang pegang telur nyamuk, tapi masyarakat yang akan kena dampaknya harus juga tahu. Ini penelitian ataukah implementasi program? Kalau penelitian mestinya BRIN juga harus mendampingi. Nah, kalau memang implementasi program pasti harus ada kajian yang betul bahwa yang diimplementasikan ini adalah lebih bagus daripada konvensional program. Saudara-saudara sekalian, ya saya mohon maaf membuat semua kaget, dan teman-teman saya juga kaget. Ada yang ahli konspirasi kemudian bercerita tentang konspirasi, ada yang tentang semua itu. Kalau saya hanya membicarakan substansi saja, karena pengalaman saya menghadapi hal-hal seperti ini selama 5 tahun menjadi Menteri Kesehatan dan 5 tahun menjadi Bantimpres. Saya ingin masyarakat terlindungi. Kalau ada apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab? Ini ada kabar baru tanggal 14 kemarin di Kulon Progo ditemukan 5 anak menderita Japanese encephalitis. Dia dibawa oleh nyamuk Culex. Rekayasa ada di nyamuk Aedes aegypti. Apa dong pengaruhnya terhadap Culex? Belum diteliti. Dan Japanese encephalitis sangat dekat dengan Wolbachia, sangat dekat dengan Aedes aegypti, dan juga bisa dibawa oleh Culex. Sekarang ada 5 anak. Sekarang tahun berapa sayang? Tahun 2023. Penelitian berakhir pada tahun 2020. Persis seperti Sri Lanka. 3 tahun kemudian ada dampaknya. Apakah ini dampak daripada penyebaran nyamuk pada tahun yang berakhir pada tahun 2020 atau tidak? Nggak ada buktinya. Saya boleh mengatakan ada hubungan, tapi Anda juga bisa mengatakan tidak ada hubungan. Tapi ayo dong dibuktikan. Siapa yang harus membuktikan? WMP ataukah pemerintah yang sudah membuat SK, ataukah penelitinya? Ingat loh, korbannya rakyat loh, di Kulon Progo loh, yang meninggal 1, yang 5 sakit. Japanese encephalitis itu nyeremin, tanda-tandanya panas, kemudian terjadi kaku-kaku, kelumpuhan, kemudian ada disorientasi atau halusinasi, dan kematiannya itu kira-kira 30%. Dan yang terkena adalah anak-anak dan lansia. Siapa yang mau tanggung jawab sekarang? Paling-paling BPJS lagi yang disuruh tanggung jawab. Harusnya diteliti apa ada hubungan apa tidak dengan nyamuk yang disebarkan. Karena Japanese encephalitis adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Culex. Apakah ini ada hubungannya dengan penyebaran nyamuk Aedes aegypti yang diberikan Wolbachia? Nah, hal-hal seperti ini, mengapa saya ngomong begini? Saya nggak ada maksud yang lain. Saya kepengennya masyarakat atau rakyat kecil terlindungi, karena masyarakat dan rakyat kecil itu paling tidak tahu, paling tidak paham, tapi bisa menjadi korban. Dan ini dari Kemenkes yang mengumumkan bahwa mereka sangat mungkin, karena klinik-kliniknya persis itu adalah Japanese encephalitis. Japanese encephalitis itu adalah radang otak yang disebabkan karena virus Japanese encephalitis yang sangat familiar dengan nyamuk. Nah, inilah keprihatinan saya untuk mengetuk hati saudara-saudara semua. Please, mulai saat sekarang pedulilah dengan program-program kesehatan. Kalau ada program-program yang aneh, please bersuaralah. Untuk apa? Untuk kepentingan kita bersama, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bukankah bangsa dan Republik Indonesia ini adalah milik kita bersama-sama? Ayo kita jaga bersama-sama. Mudah-mudahan keterangan saya ini tidak menambah ketakutan. Takut tidak perlu, tapi waspada itu perlu. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.